Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya tentang mata kuliah Pengantar Kewirausahaan tugas 1 minggu kedua. Poin pertama, konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan bermanifestasi dalam aktivitas ekonomi, perilaku, dan aktivitas wirausaha yang mencakup kegiatan formal dan informal, dapat menciptakan kesejahteraan bagi pewirausaha sendiri dan bahkan pada orang-orang yang terlibat di dalam kegiatannya. Kewirausahaan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berfungsi sebagai sumber pendapatan dan sumber lapangan pekerjaan bagi suatu populasi. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan adalah program yang patut didukung oleh segala pihak agar dapat memberikan outcomes aktivitas di berbagai jenis tingkat pendidikan di masyarakat. Poin kedua yaitu karakter wirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakteristik wirausaha. A. Lingkungan keluarga dan masa kecil. Lingkungan keluarga memang mampu mempengaruhi karakter seorang wirausaha. B. Lingkungan pendidikan. Pendidikan mampu mempengaruhi seseorang untuk melanjutkan usahanya dan juga dalam menyelesaikan masalah dalam menjalankan usahanya. C. Nilai personal. Nilai personal akan membedakan seorang wirausaha dengan pengusaha lainnya. D. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja dalam bekerja juga turut menjadi salah satu pendorong dalam mengembangkan usaha baru. Poin ketiga, proses dan tahapan kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha adalah 1. Tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kedua, tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya. Ketiga, mempertahankan usaha. Tahap di mana seorang wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka peluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Poin keempatnya yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh perilaku para wirausahawan. Ada beberapa kategori perilaku antara lain 1. Innovating entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan, transformasi atraktif. Kedua, imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Ketiga, Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati tetapi segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Keempat, drone entrepreneurship, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi, sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan produsen lain. Kelima, parasitic entrepreneurship, dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai rent seekers. Faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha. 1. Tidak kompeten dalam manajerial dan kurangnya berpengalaman dalam menjalankan usaha. Kedua, kurang dalam mengendalikan keuangan. Ketiga, lokasi yang kurang memadai dan kurangnya pengawasan. Keempat, sikap kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan wirausaha. Kelima, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Keenam, pendapatan tidak menentu dan kerugian akibat hilangnya modal investasi. Ketujuh, perlu kerja keras dan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Sekian hasil presentasi saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.